Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, kita harus ingat pesan ibu. Kalian tahu semua pesan ibu? Kalau ada yang belum tahu, dengar ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Nah, ingat pesan ibu ya. Jangan sampai tertular COVID-19 yang sekarang sudah tersebar di seluruh negara. Di masa pandemi ini, kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan bahasa Indonesia dengan judul Analisa Kesalahan Penulisan dalam Surat Edaran Kementerian Agama Skado Hilir sesuai PUEBI dengan pengampu Ibu Eli Mardianingsih, MPD. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya di like, komen, subscribe supaya kami bisa semangat lagi mengupload videonya. Terima kasih sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Kita lanjut ya videonya. Kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 3. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Bustomi. Jurusan Syariah semester 1. Dan yang kedua, Fahmi Adi Kusuma Putra, jurusan Syariah semester 1. Dan teman kami Tri Wibawadi, jurusan Syariah juga semester 1. Lanjut, kami akan mempresentasikan dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi antar sesama manusia yang pada dasarnya juga merupakan sesuatu yang khas bagi manusia. Bahasa juga sebagai wadah untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Akibatnya, jika maksud dan tujuan penutur bahasa menjadi tidak jelas, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Ingat ya, bahasa itu penting. Bahasa Indonesia adalah alat untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia juga mempunyai kedudukan yang penting sebagai bahasa nasional. Ada 4 komponen bahasa yang tercakup di dalamnya, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, dari 4 komponen tersebut, kita harus tahu dan harus paham keterampilan masing-masing. Nah, simak dengan baik ya. Itu termasuk keterampilan kalian, sahabat-sahabatku.
Kedua, keterampilan berbicara. Nah, di sini juga harus kita bisa berbicara di dalam forum, di luar forum, kita juga harus bisa berbicara dengan berbahasa yang bagus. Nah, yang ketiga, keterampilan membaca. Nah, di sini juga kita harus bisa mempunyai keterampilan membaca. Dengan membaca, kita tahu ilmu pengetahuan dan keterampilan menulis. Nah, kita juga harus punya keterampilan menulis. Dalam bahasa Indonesia, kita harus mempunyai 4 komponen tersebut. Lanjut. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, kami meneliti dengan beberapa metode. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alasannya karena penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata atau kalimat yang dapat menggambarkan atau mendeskripsikan suatu hal berupa kesalahan-kesalahan penulisan yang tidak sesuai PUEBI. Objek penelitian ini adalah surat-surat edaran dari Kementerian Agama 2020 sebanyak 5 surat. Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan utama dalam penelitian kualitatif. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan metode cetak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Ari Kunto, metode dokumentasi adalah metode yang mempelajari dan menganalisis sumber-sumber informasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ranger, agenda, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi karena berusaha mengumpulkan data dari informasi tertulis berupa kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata pada surat edaran Kemenak tahun 2020. Pengumpulan data dalam surat putusan pengadilan agama dilakukan dengan cara membaca secara keseluruhan dan berulang-ulang kata yang menjadi sumber data. Selanjutnya, menandai kata atau kalimat terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Peneliti berfungsi sebagai membaca untuk mendapat data yang sesuai dari hasil penelitian pada surat putusan pengadilan agama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengikuti konsep Miles dan Huberman, yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Dalam menganalisis data, dimulai dari mengidentifikasi data atau mengumpulkan data dengan cara membaca edaran Kementerian Agama secara perlahan dan berulang sampai mendapatkan data yang sesuai. Kemudian akan dipindahkan dalam bentuk tulisan yang akan dibaca kembali. Setelah membaca perlahan dan berulang, maka akan ditandai bagian kata atau kalimat yang terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca penulisan kata. Kalimat yang lengkap tersebut harus ditulis sesuai dengan aturan-aturan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Apa itu PUEBI? PUEBI adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya, dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Huruf kapital pada saat ini mulai jarang diperhatikan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya penggunaan secara tertulis di instansi. Bahkan kaidah penggunanya pun seringkali dilupakan oleh penulis. Jika kaidah penggunaan huruf kapital ini dilakukan dengan benar, maka akan banyak manfaat bagi kita, terutama dalam hal tulis-menulis. Begitu juga dengan tanda baca dan penulis kata. Penggunaan tanda baca masih banyak yang keliru dalam penggunaannya. Penulis seringkali menempatkan tanda baca tanpa memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pada penggunaan tanda baca inilah masyarakat ataupun penulis keliru dalam penempatannya. Sama halnya dengan penulisan kata. Penulisan kata adalah sebuah proses menulis sebuah kata yang disusun menjadi kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pada penulisan kata inilah masyarakat yang gemar menulis dan dunia jurnalistik masih keliru dan penulisan kata yang benar, yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat dilihat dari data-data yang telah kami analisis dari Surat Edaran Kementerian Agama Skado Hilir yang menjadi objek penelitian kami. Ditemukan beberapa kesalahan. Yang pertama, kesalahan penggunaan spasi. Yang kedua, kesalahan imbuhan. Yang ketiga dan yang keempat, kesalahan tanda baca koma, dan tanda baca titik 2. Dan yang kelima, kesalahan penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, yang kami analisis data dengan indikator kesalahan dalam penulisan spasi dengan item kesalahan penggunaan spasi, kata dan frasa yang ditulis di Surat Edaran Kementerian Agama, Kepala Madrasah, spasi, garing, spasi, RA. Hasil analisis seharusnya Kepala Madrasah, garing, RA. Selanjutnya, kesalahan imbuhan dengan indikator penulisan kata, item kesalahan imbuhan, kata dan frasa yang dipakai di Surat Edaran Kementerian Agama di spasi akses. Hasil analisis seharusnya ditulis di akses tanpa spasi. Selanjutnya, analisis data kesalahan tanda baca.
indektor tanda baca, item, kesalahan penggunaan tanda baca titik 2 dan tanda baca koma. Kata dan frasa sebagai berikut titik 2. Ada 2 kesalahan di sini ya. Sebagai berikut titik 2 dan nomor titik 2. Seharusnya sebagai berikut hanya titik, tidak menggunakan titik 2. Nomor titik. Kesalahan tanda baca koma, kata dan frasanya, persiapan pelaksanaan asesmen kompetensi guru, koma, kepala dan pengawas madrasah. Hasil analisis seharusnya persiapan pelaksanaan asesmen kompetensi guru, koma, kepala, koma, dan pengawas madrasah. Selanjutnya, analisis data dengan indektor huruf kapital. Item kesalahan penggunaan huruf kapital. Kata dan frasa. Di situ ada surat, keputusan bersama, tentang, panduan, penyelenggaraan, dan pembelajaran. Hasil analisis seharusnya surat menggunakan huruf kecil, keputusan menggunakan huruf kecil, bersama menggunakan huruf kecil, tentang menggunakan huruf kecil, panduan menggunakan huruf kecil, penyelenggaraan menggunakan huruf kecil, dan pembelajaran menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, membahas tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian, disimpulkan bahwa kesalahan penulisan yang tidak sesuai PUEBI pada surat tersebut ditemukan kesalahan penulisan ejaan yang tidak sesuai dengan PUEBI. Yang pertama, kesalahan penggunaan huruf kapital. Kedua, kesalahan penggunaan tanda baca, koma. Ketiga, kesalahan penggunaan tanda baca titik 2. Dan keempat, kesalahan penggunaan imbuhan. Dan kelima, kesalahan penggunaan spasi atau jarak tulis. Kesalahan tersebut dapat dilihat pada rincian di atas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kami untuk mempresentasikan tugas bahasa Indonesia ini. Semoga menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan semoga bisa bermanfaat juga untuk semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.